Baik, Pak Ervan, ini untuk komunikasi Modbus RS485 serial ya. Ini kalau pakai PLC Apex 5O sudah built-in ya, tersedia di sini untuk eh, terminal RS485-nya. Ini ada di sini. Jadi tidak perlu nambah lagi, tidak perlu beli lagi modulnya, slot modulnya. Jadi ini contoh untuk komunikasi L5CC ya, temperatur control. Ada dua nih. Kita pakai thermocouple tipe K ya. Jadi ini menunjukkan derajatnya, berapa suhunya. Aktual yang tampil di sini juga tampil di HMI. Ini kalau kita pakai komunikasi RS485. Ini koneksinya pakai hub duplex atau two wire. Kalau pakai untuk inverter kita pakai full duplex 4 wire. Cuman PLC ini bekasnya masih jarang. Kalau beli baru kisaran 5 sampai 7 jutaan. Tapi ini lumayan lengkap karena R485 ada, analognya ada, cuman analognya voltec ya, bukan miliampere. Ada dua channel AD, satu channel DA di sini ya, terminal di dalam sini. Untuk softwarenya juga pakai Gexox 3. Kalau umumnya pakai Gexox 2 atau Gex Developer, tapi ini Gexox 3. Ya ini smart sih, PLC smart dari Mitsubishi. Jadi Apex 5O ini di atasnya FX series. Nah, ini contoh nih saya setting untuk set value. Contoh saya setting 30 di layar 30, di ininya berikut 30. Ini contoh 40. Jadi aktual ya, yang tampilkan HMI dan thermocouple. Jadi kalau jaraknya jauh nih bisa pakai ini. Untuk supaya simple monitor di satu tempat ya, HMI-nya ini. HMI-nya Mitsubishi GOT 2000 ya. Baik, selamat datang di channel YouTube saya ya, KPS Channel. Kali ini saya mengupas lagi tentang serial RS485 Modbus menggunakan digital control temperatur E5CC Omron. Komunikasi serial RS485 atau lebih sering dikenal dengan Modbus adalah komunikasi serial receive data ya. Jadi ini bisa dihubungkan ke beberapa perangkat atau device ya. Untuk read and write-nya dia bergantian, tapi karena millisecond bisa cepat ya, responnya bisa cepat. Jadi datanya akurat. Untuk metode koneksinya menggunakan half duplex dan full duplex ya. Half duplex artinya menggunakan dua wire, yaitu send dan receive-nya itu di jumper, sedangkan untuk full duplex itu 4 wire ya, semuanya dipakai. Yang ini nggak di jumper, lebih sering digunakan untuk kontrol inverter. Biasanya kalau dihubungkan ke HMI bisa tampil untuk ampere, voltage, indikator alarm, volt watt-lipasnya bisa tampil indikatornya. Jadi kalau untuk inverter yang ingin disetting dari layar bisa menggunakan full duplex ya, 4 wire. Sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorialnya, tapi nanti mungkin setelah ini akan saya buat lagi. Itu lebih detail lagi. Apa aja yang harus disetting untuk parameternya. Untuk kali ini saya akan membahas L5CC tapi dengan dua slab, artinya ada dua temperatur kontrol yang kita hubungkan ke PLC dan HMI. Nanti jadi HMI-nya tampil dua temperatur kontrol. Bisa di set dari set value-nya, bisa di set dari HMI. Sedangkan preset palunya ini tampilan dari thermocouple yang terhubung ya.
jadi berapa derajat Celcius, ini akan real time ya. Nah, ini untuk wiringnya, saya menggunakan E5CC Omron RX2 SM802. Nah, kalau untuk tipikal E5CC yang menggunakan support R485 itu 802 ya. Belakangnya ini ada duanya, ini berarti ini support RS485. Selain dia support kontak relay ya. Ini ada 2 kontak relay tersedia. Jadi my kontak relay bisa, pakai RS485 bisa. Nah, untuk install wiringnya, ini yang pertama 11-12 ini untuk power, 100 sampai 200 ini bisa dipasang aman. Kemudian untuk kabel RS485 yang kita hubungkan ke PLC 13 dan 14. 14-nya plus, 13-nya minus. Nah, ini di couple aja kalau memang ada 2 untuk RS485 atau ada 4 atau ada 5. Silakan aja. Nah, untuk memasang thermocouple di terminal 5 dan 6. Plusnya di 6, minusnya di 5. Pakai 2 wire yang tipe K, thermocouple tipe K. Nah, ini contoh 2 slab ya. Saya menggunakan yang 5cc yang 2 slab, ada 2 digital temperature control. Ya, ini slab 1, ini slab 2. Masangnya cukup seperti ini di terminal 13 dan 14 masing-masing ya. Kita sambungkan saja di couple. Nah, ini ada RDA, SDA, read data, dan send data artinya ya. Nah, ini yang kita hubungkan ke PLC. Nah, PLC-nya saya menggunakan EPEC 5U serial di atas EPEC series ya. EPEC 5U ini IQF series kalau disebutnya. Ini sudah cukup smart ya. Komunikasinya bisa untuk HMI-nya dan download aplikasinya bisa pakai Ethernet atau RJ45 atau kabelan. Nah, untuk port RS485 sudah built-in ada di sini terminalnya. Bisa dilihat. Ini untuk analog digitalnya, tapi kita pakai ini saja ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari setting 5cc ada beberapa yang harus setting. Yang pertama untuk CNT. CNT ini menentukan tipe yang sensornya ya, atau yang terkoneksi ya. Kalau kita menggunakan thermocouple tipe K, kita settingnya 5. Nah, terus untuk unit number, yaitu untuk membedakan slab 1 dan slab 2-nya. Jadi L5cc yang 1 kita setting 1, L5cc yang kedua kita setting 2. Jadi nanti di settingnya nanti saya jelaskan. Ini cuman penjelasan aja. Ini ya, untuk membedakannya. Terus baud rate, nah, itu kita setting 9600. Ini di L5cc 9600, masing-masing sama, baik L5cc1 atau L5cc2, slab 1 dan slab 2 sama. Nah, ini juga nanti di PLC-nya harus disetting 9600, baru terkoneksi dia. Parity check, kita buat Appen, PLC juga Appen, di L5cc-nya juga Appen. Stop bit-nya 1, baik PLC maupun L5cc. Nah, untuk instruksi kita menggunakan apa? Kita menggunakan ADPRW, Command Function Parameter ya. Jadi ini bisa read dan write. Jadi kalau kita mau write untuk settingan set value, kita menggunakan function code-nya 3H ya. Nah, ini kalau untuk 15 3H, ini untuk read membaca. Kalau membaca menampilkan display thermocoupler. Jadi thermocoupler nanti perintahnya untuk bacanya read-nya pakai 3H atau H3 ya biasanya. Nah, ini 6H atau untuk menulis data set value. Jadi settingannya kita setting dari HMI, perintahnya nanti pakai H6. Nanti detailnya ada untuk laddernya. Nah, ini untuk buffer memori di L5cc Omron sendiri. Untuk preset value,
2000 ya. Jadi kita masukkan H2000 nanti untuk perintah menampilkan data ke HMI atau ke PLC. Kemudian untuk set point atau set value, jadi ini nilai yang kita setting dari HMI supaya masuk ke L5CC-nya pakai H2103 untuk set point. Nah, L5CC ini bisa sampai 32 unit kalau kita mau sambungkan. Total kabel length 500 meter ya. Tapi sih jarang sampai 500 meter, biasanya lebih ke 50 meteran lah. Tidak, agar datanya lebih akurat. Nah, nanti juga di L5CC-nya kita perlu setting, ini ada PSL untuk memilih settingannya Modbus, unit number tadi ya, seperti serahkan nih, baud rate 9600, 9,6 settingnya, bitnya nanti setting 1, parity-nya Appen, ini settingan 5CC-nya, SWDT itu send data wait time, lebih cepat lebih baik, mau setting 1 juga apa-apa, 20 juga nggak apa-apa, ini hanya contoh saja. Kalau tadi pakai efek 5U, pakai efek 3U juga bisa menambahkan di slot samping sini ya. Kita buatnya nanti kita couple seperti ini. Untuk sesi kali ini saya nggak bahas ini, tapi nanti akan saya bahas juga kalau pakai efek 3U. Ini kita masih pakai efek 5U. Kemudian, nah ini untuk di PLC-nya, waktu kita buat program, untuk modul parameter kita pilih R485 serial port, kita klik 2 kali, nah kemudian kita pilih di sininya Modbus RTU Communication. Setting parity-nya Appen tadi ya, seperti L5CC-nya kita samakan, stopiknya 1, baud-nya kita samakan 1600 bps ya. Untuk parameternya yang 485 settingnya nah ini saja, cukup simpel kalau pakai efek 5U tipe ya, tipe efek 5U PLC. Nah ini laddernya kita cari yang pakai command saja ya. Nah ini untuk ladder yang baris pertama saya jelaskan. Ini ada SM8013 ini untuk perintah indeks nanti ke D30 ya. Ini satuannya detik ya. Jadi ini akan berkedip terus. Nanti D30-nya akan menghitung. Dia pakai increment. Nah, D30 ini nilainya, jika nilainya 1, dia akan write command. Jadi menulis ke L5CC berapa yang disetting di HMI ini akan selalu ditulis ketika D30-nya bernilai 1. Jika bernilai 2, L5CC akan membaca hasil dari thermocouple suhunya ya. Terus jika bernilai 3, nah ini L5CC 2, tadi L5CC 1 write dan read ya, set value dan read value, reset value. Nah ini L5CC 2 sama ya. Kalau D30 nilainya sama dengan 3, ini M3 akan memerintahkan untuk write. D30 bernilai 4, read command untuk L5CC-nya yang unit nomor 2. Nah, setelah bernilai 6 untuk D30, maka dia akan reset. Jadi diindeks berulang-ulang, ini naik turun dari M0 sampai M4. Nah, itu untuk membacanya memang bergantian, tapi real time. Maksudnya jedanya tidak terlalu lama, jadi nilainya akan bisa dipakai untuk sistem otomasi. Nah, ini perintahnya. Yang 2 kotak di atas ini untuk L5CC1, yang bawah untuk L5CC2. Yang atas ini untuk set value, yang kedua untuk listen value, yang ketiga untuk set value, keempat reset value, sama ya. Nah, ini untuk perintah tadi M01 yang on bergantian ini. Naik lagi ke bawah gitu kan. Nah, ini
kita pakai H6 tadi seperti yang saya jelaskan tadi. H6 ini untuk write data. Nah, H2103 ini buffer memorinya L5CC. Jadi dia akan mengirim men-set datanya diterima ketika ada perintah M0 on ya. Jadi H6 untuk set data atau write data, H3 untuk read data. Jadi hasilnya dari suhunya dibaca dan dikirim ke PLC. Pakai H2000 untuk buffer memorinya. Sama ya, yang L5CC2 juga seperti itu, H6, H2103, H3, H2000 ya. Selanjutnya ini hanya indikator aja kalau mau menambahkannya. Kalau kurang dari 30 kan nanti tadi ditampilkannya di D20 untuk L5C1 untuk write data, read datanya di D100. Nah, ini ditampilkan di HMI. Jadi kalau yang ini menggunakan di HMI-nya menggunakan numerical input, yang ini numerical display. Jadi yang ini bisa di input, yang ini bisa hanya menampilkan saja. Yang kedua ini juga sama. Ini tampilkan di HMI, nanti dibuat desainnya. Nah, kalau ini untuk menampilkan kondisinya saja. Kalau kurang dari 30, D100-nya berarti cold dingin, antara 30 sampai 40 itu hangat, di atas 40 itu hot. Nah, ini untuk wiringnya ya. Silakan diperhatikan lagi. Parameter sudah kita input. Nah, ini kita buat, wiring juga sudah kita buat, ladder kita buat, kita input. Itu tinggal kita coba ke PLC-nya. Nah, sekarang saya lihat real time untuk data PLC-nya. Baik, kita jelaskan sekarang untuk pemasangan L5CC-nya ya. Untuk serial RC485-nya ini kita connect di sini. Kemudian kita hubungkan ke masing-masing dari L5CC ya. Ke terminal 1314 pada masing-masing terminal slab 1 dan slab 2. Ini menggunakan PLC Pack 5U dengan program Xbox 3. Ini dengan kabel Ethernet kita sambungkan ke HMI-nya ya. Kemudian sekarang untuk setting parameternya, nah ini ada PSL ya, kita setting mode masing-masing. Untuk unit number kita bedakan ya, 1 dan 2. Bit BPS-nya, baud rate-nya 9600, varity-nya Appen, SWDT-nya 1 ya. Itu saja yang disetting. Kita kembalikan. Nah, sekarang kita lihat HMI-nya. Nah, ini sama datanya, nilainya ya, 33 sama 30 untuk derajat yang dicapai. Nah, untuk settingnya, set value-nya di sini kita rubah, contoh 30.
60 maaf ya, 30, ini 40, sama tampil. Sudah bisa komunikasi antara HMI dan L5CC dan PLC ya. Mudah settingnya. Kita gunakan thermocouple. Nah sekarang thermocouple-nya saya kasih suhu yang dingin, contoh ke air dingin ya, RS. Nah sekarang thermocouple-nya saya kasih suhu dingin ya, maka dia akan berubah mengikuti hasil suhunya. Nah ini kita thermocouple-nya sudah saya pasang. Nah turun ya untuk slab 2. Slab satunya ini enggak berubah ya, slab 2 nya cuma berubah. Slab satunya nih kayaknya connect-nya kurang pas ya, intinya seperti itu. Jadi ini untuk reset value, ini untuk set value. Jadi ini bisa kita rubah dan ini menampilkan apa yang thermocoupler ukur ya. Baik, itu saja untuk tutorial tentang Modbus 2 slab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.